Salam, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui acara Siraman Rohani pada siang ini. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan sejenak. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu. Engkau begitu baik dan luar biasa dasar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami bersama, dan kami tetap Tuhan kuat di dalam Tuhan dalam segala situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan kami mempertaruhkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang menjalani hidup tanpa kita mengikuti mengenai ramalan-ramalan yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kata dongeng itu memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh atau perkataan atau berita dan sebagainya. Nah, yang bukan atau yang tidak benar, tetapi justru dongeng inilah yang saat ini sedang dicari-cari orang, tak terkecuali orang Kristen. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka lebih suka mendengarkan ramalan-ramalan, dan biasanya kalau pergantian tahun atau awal tahun banyak ramalan-ramalan yang ditayangkan bahwa tahun ini akan terjadi sesuatu, terjadi hal-hal yang mengerikan atau apapun. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang menyukai hal itu. Nah, kalau dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 4 mengatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka baginya dongeng. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh mengerikan bukan? Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, menjalani hidup mengikuti dengan ramalan-ramalan atau dongeng-dongeng yang ada di sekitar kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pola pikir kita akan disesatkan. Kita akan dibebani dengan hal-hal yang mengerikan dalam hidup kita, dalam menjalani hidup kita hari-hari. Oleh sebab itu kalau kita melihat atau membaca ayat ini tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 4 ini menyadarkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa banyak orang itu akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Dan mereka sering kali lebih menyukai khotbah-khotbah ringan yang menina-bobokkan mereka, dan khotbah yang biasanya membuat mereka tertawa lepas, khotbah yang membuat mereka terhibur. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa disadari gereja bukan lagi menjadi tempat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka tidak mencari kebenaran di dalam Tuhan, tetapi mereka mencari hiburan untuk menghilangkan kepenatan. Akhirnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja pun kehilangan fungsinya untuk membawa jemaat untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang dapat mengkokohkan iman mereka, yang membangun iman mereka, membangun kehidupan mereka untuk hidup sesuai dengan kebenaran dalam firman Tuhan. Nah, ini sungguh sangat mengerikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bukankah hari-hari ini seringkali kita melihat banyak orang Kristen seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Nah, hari ini kita sharing firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita beribadah bukan mencari berita-berita yang dapat menyenangkan telinga kita, hati kita, sehingga kita kehilangan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehilangan kekuatan di dalam kita mencari Tuhan. Sebenarnya kita datang beribadah, siapa sih yang kita cari? Yaitu Tuhan, dan kita mencari kebenaran firman-Nya yang dapat membangun iman kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng dengan penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Dan anehnya juga para pelayan Tuhan pun saat ini menjalankan tugasnya atau menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun,
dan juga tampak rohani. Para pembicara seringkali menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak dapat diubah, yang tidak dapat diganti dengan cerita-cerita dongeng yang dapat menyesatkan kita. Kita hanya diberikan penghiburan sementara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang suka mendengarkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang berupa teguran, yang membawa pertobatan, yang membawa mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang suka mendengarkan firman Tuhan yang lucu-lucu, yang dapat membuat mereka tertawa, membuat hatinya senang. Itu hanya membuat mereka senang sementara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi ketika dia pulang, ketika dia keluar dari gereja, beban hidup yang ada di dalam dirinya masih begitu ada dan begitu berat yang dia tanggung. Tetapi jika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam firman yang benar, maka itu yang akan membawa kelegaan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan membawa Bapak Ibu menyadari bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dahsyat dalam hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua yang dilakukan yang dilakukan orang-orang seperti itu adalah jebakan iblis, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Padahal teguran keras firman Tuhan itu bertujuan membangunkan kita dari tidur secara rohani, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat bangun secara rohani dan kita dapat kembali kepada Tuhan yang hidup, yang dapat membangun kita untuk menjadi, yang pertama adalah menjadi dewasa rohani. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dapat menuntun hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang lebih suka mendengarkan firman Tuhan yang ringan-ringan, yang tidak membawa kebangunan rohani dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Yang pertama, kita harus dewasa rohani. Yang kedua, kita mau ditegur oleh firman Tuhan yang dapat mendidik hidup kita secara rohani untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau berubah secara spiritual dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan takut dengan ramalan-ramalan yang ada di sekitar kita, dongeng-dongeng yang ada di sekitar kita. Jangan kita dipengaruhi itu yang membuat kita takut, tetapi takutlah engkau akan Tuhan, maka disitulah pertolongan dan kasih Tuhan dinyatakan. Karena kita akan menemukan kebenaran. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menemukan kebenaran di dalam Tuhan, dan kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi ketika kita takut dengan ramalan-ramalan yang ada, dongeng-dongeng yang ada yang tidak akan terjadi, itu akan membawa dampak yang tidak baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang terakhir, yang keempat adalah tidak mudah terpengaruh dengan cerita-cerita dongeng palsu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kalau memiliki satu kekuatan dan tidak mempunyai tidak terpengaruh dengan dongeng-dongeng yang ada di sekitar kita, kita ada di dalam Kristus, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan itu yang membawa kita dapat bangkit dan dapat kuat di dalam situasi apapun. Karena firman Tuhan yang tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jika Bapak Ibu dan saya melakukan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, dan kita tidak mudah jatuh dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kita atau cerita-cerita dongeng yang menyesatkan kita. Bila firman Tuhan pada siang ini memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian untuk membangunkan kita dari tidur rohani, dan kita lebih senang dengan hal-hal yang tidak baik. Itu biarlah firman Tuhan ini merubah kita dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita senang dengan cerita-cerita dongeng. Tetapi mari mulai saat ini kita lebih suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, sesuai dengan kebenaran di dalam kebenaran firman Tuhan itu, tidak sesuai dengan cerita-cerita dongeng atau keinginan hati kita, tetapi kita boleh senang mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga itu yang membangun dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami kalau selama ini kami seringkali terpengaruh
dengan ramalan-ramalan atau dongeng-dongeng yang ada di dunia yang membuat kami tertidur secara rohani. Mari Bapa, saat ini kami mohon tolong kami untuk kami dapat bangun secara rohani dan dapat kembali berbalik kepada Engkau dengan iman kami kepada Engkau, sehingga kami boleh kuat di dalam situasi apapun yang ada di sekitar kami. Tolong Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh hidup bersama dengan Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu selalu baru dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau berkati Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali.